jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata.
Puji Tuhan, kita ada di tanggal 24 di bulan Juni 2020. Sehat semua, semangat dalam masa-masa pandemi ini. Tetap kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan alami semakin kuat, dan semakin kita mengimani firman Tuhan, itulah pengharapan kita, kekuatan, sekaligus juga sukacita untuk kita melewati masa-masa wabah pandemi COVID-19. Kitab Rut, satu kitab yang dalam perjalanan kehidupan orang percaya, saya mau sampaikan, pasti ibu bapak yang berdiam mendengarkan firman Tuhan ini pernah membaca tentang Rut, yang sungguh hal yang menarik. Kitab Rut ini ada 3 tokoh yang muncul. Yang pertama adalah Elimelek, yang kedua Naomi, dan yang ketiga Rut. 3 tokoh ini menghantar kita pada 4 pasal. Bapak Ibu yang kekasih, pada pasal yang pertama berbicara menarik. Saya mau angkat ayatnya yang pertama. Mari Bapak Ibu lihat akan Alkitab masing-masing. Pasal 1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ibu bapak yang kekasih, pada zaman para hakim. Pada zaman para hakim berarti mau mengisahkan, mau menyampaikan ada kesulitan besar yang terjadi, yang berkaitan tentang daerah di mana Elimelek dan keluarganya tinggal, Betlehem. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pernah kita rasakan yang namanya kemarau panjang, tidak hujan, panas kalau kita di Surabaya. Di sekitar bulan Juni Juli lah, panas. Bagi kita yang bekerja bukan sebagai petani, maka Bapak Ibu akan cepat untuk masuk ke ruangan yang dingin. Tapi bagi Bapak Ibu yang memang mobilitasnya di luar rumah, yang terjadi panasnya itu luar biasa. Kalau ini hadir mereka yang bekerja sebagai petani, atau mereka yang memang hasil kebun atau hasil panennya itu ada curah hujan, ini masalah besar. Kemarau panjang di Betlehem tanah Yehuda yang membuat hasil apapun tidak ada. Berangkatlah pada pasal yang pertama keluarga Elimelek, tanpa mereka sadari bahwa mereka nggak tahan yang namanya pergumulan. Padahal firman Tuhan itu menekankan sangat jelas arti dari Betlehem rumah roti. Yang kedua, ibu bapak, saudara yang kekasih, perjalanan kehidupan keluarga ini yang maunya hidup tanah seberang dengan baik, kenyataan apa? Berempat tinggal sendiri saja Naomi. Suaminya Elimelek meninggal, anaknya Mahlon dan Kilon meninggal, dan menyisakan 2 anak mantu orang dari bangsa Moab bernama Rut dan Orpa. Ibu bapak, saudara yang kekasih, pasal yang kedua itu berbicara bagaimana telinga dari Naomi mendengar bahwa di tanah Betlehem
Tuhan mengasihani mereka. Sehingga kesuburan terjadi, hasil panen ada lagi. Lalu Naomi pulanglah ke tanah. Karena apa? Sudah tidak ada lagi kehidupan di tanah Moab. Suami, anak-anak laki-lakinya semua meninggal. Jemaat Tuhan, perikop kita Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Jangan nanti, lakukan sekarang. Saudara yang kekasih, ada kalanya orang tuh sangat senang menunda pekerjaan karena dia punya kesenangan tersendiri. Padahal kalau menunda pekerjaan yang harus diselesaikan, ketika ditunda, yang terjadi apa? Semakin menumpuk. Contoh, pakaian yang disetrika. Coba kalau 1 hari ditunda jadi 1 minggu. Yang terjadi dibilang menggunung itu pakaian setrikaan. Atau konkret lah, kalau mencicil lebih baik timbang sudah jadi bukit, jadi marah-marah, emosi. Mencicil pekerjaan lebih baik timbang sudah seabrek-abrek baru kerjakan. Berikut ini berbicara dengan tema yang menarik untuk kita selami bersama, bahwa proses kehidupan dari Naomi dan Rut di tanah Bethlehem bukan langsung datang, oh ketemu saudara, oh bisa makan, oh bisa minum, oh nyaman. Tidak, Bapak Ibu, harus bekerja. Manusia itu kalau tidak bekerja atau dia hanya mengharapkan pihak lain, berarti pemalas. Bekerja. Kalau dipikir-pikir, kalau kembali ke kampung halaman ya dapatlah sikit-sikit keluarga kasih beri. Ternyata tidak. Naomi dan Rut harus bekerja. Pada proses pasal 3 berikut kita, dia mendapatkan sisa-sisa yang sudah dipanen itu. Disinilah perjumpaan yang mau mengatakan kepada kita, kalau kita mau berjuang dengan sungguh, dengan jujur dan baik, ada berkat yang bagi kita tidak kelihatan, tapi bagi Tuhan di lumpur pun kalau itu berkat itu ada. Kira-kira dengan kondisi Rut yang mengambil sisa-sisa hasil panen, tidak mungkinlah mendapatkan atau berjumpa dengan pemilik dari tanah sawah atau tanah kebun atau tanah pertanian itu. Tapi ingat Ibu Bapak jemaat Tuhan, Tuhan meletakkan berkat itu tidak pernah salah. Rut kalau dalam posisi saat itu, bagi saya membaca, oh tidak direken nanti. Orang yang ngambil sisa-sisa itu kan berarti kan memang orang, maaf, tidak punya. Tapi kalau Tuhan mau memberikan berkat, di situ letaknya. Ada hal yang ditunjukkan pada ayat yang ke-9. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Perjumpaan itu perjumpaan iman. Rut menyampaikan permohonan perlindungan. Ibu Bapak jemaat kasih dalam Yesus, di sini mau menegaskan bahwa Rut berbicara tentang perlindungan. Dan perlindungan itu Tuhan nyatakan kepada sang pemilik tanah, Boas. Ibu Bapak jemaat kasih dalam Yesus, ringkas cerita, Rut dengan ketekunannya, dengan kepatuhannya,
dengan kerendahan hatinya, Tuhan menyatakan rancangan Tuhan yang baik. Ia menerima satu proses kehidupan yang mengembalikan Ibu Naomi, mertuanya ini, dan dirinya mendapatkan penebusan. Hal ini mengangkat hati kita untuk meyakini dimanapun kita berpijak, bekerjalah dengan sungguh. Aman dan tentram bukan hanya ketika kita ada pada kondisi yang tentram. Kondisi Ruth dan Naomi itu mau menandakan ketika saat genting sekalipun, sesungguhnya Tuhan menghadirkan ketentraman dan rasa aman. Pada malam hari ini kita diingatkan kembali, letakkanlah hidup kita pada pengharapan terus pada Tuhan. Jangan pernah kita berpaling. Karena apa? Tuhan itu melihat kejujuran, ketekunan, dan daya juang hidup seseorang. Dan bagi Bapak Ibu yang menggumuli anak-anak saat ini masih ada pada proses pendaftaran sekolah-sekolah, sebagai pelayan Bapak Ibu, kami berdoa pendaftaran proses anak masuk sekolah itu diberikan pengharapan, dan kita yang mendoakannya juga anak-anak ini punya tempat belajar, sukses, dan punya masa depan. Yakin bersama dengan Dia kita maju melangkah, dan Tuhan Yesus memberkati ibu bapak di rumah, memberkati perjalanan kehidupan beriman kita. Selamat malam, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.